Shalom, salam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Salam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali berbagi berkah rohani, pastinya berkat saudara. Dan berkah rohani kali ini mengenai satu cuplikan video Ustadz Abdul Somad yang bagi saya dia sedang melihat Yesus. Nah, kok bisa ya dia melihat Yesus? Jadi gini ceritanya, dalam satu cuplikan videonya Ustadz Abdul Somad berbicara tentang permurtadan. Ya, dia berkata bahwa hari-hari ini semakin banyak yang murtad, semakin banyak yang berpindah agama dari agama lain ke dari agama Islam, ya, dari agama Muslim ke agama lain, termasuk mungkin Kristen. Nah, saudara penolong Tuhan, dalam kekristenan sendiri, ya, orang yang murtad itu berarti orang yang berbalik kepada Tuhan. Artinya dulunya dia tidak percaya Yesus, dan dia murtad, artinya dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Itu dalam kekristenan. Dan orang yang murtad ini di dalam kekristenan sendiri, ya, mereka percaya kepada Tuhan bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang menjadikan mereka ahli waris kerajaan surga. Jadi dalam hal ini, ya, Ustadz Abdul Somad melihat atau menyaksikan bagaimana hari-hari ini orang murtad, ya, dan berpindah agama dari Muslim termasuk ke Kristen. Dan bagi Kristen sendiri saya katakan itu kuasa Tuhan, berarti ya Ustadz Abdul Somad ya sedang menyaksikan ya kuasa Tuhan, sedang menyaksikan bagaimana Yesus Kristus bekerja yang menjamah hati manusia dan mengubahkan mereka menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, saudara Tuhan, makanya saya bilang bahwa Ustadz Abdul Somad sedang melihat Yesus. Bukan berarti melihat secara kasat mata, tidak. Tetapi yang melihat pekerjaan Tuhan, ya. Mengalami, kalau dalam Kristen ini sebenarnya seperti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi karena dia tetap Muslim, ya, dia tidak bisa dikatakan mengalami perjumpaan. Tetapi dia menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup manusia. Nah, saudara Tuhan, seperti apa kisahnya Ustadz Abdul Somad melihat hari-hari ini semakin banyak orang yang murtad? Mari kita menonton video berikut dan pastikan share video ini supaya orang lain juga atau orang di luar sana tahu bahwa kuasa Tuhan itu lebih dahsyat dari kuasa manapun. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Ya, bagikan video ini supaya di luar sana banyak yang terberkati. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak, dia ancam. Kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak satu, murtad. Tak terhitung jumlah. Tidak apa-apa. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya Dewan Sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mau alaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu mau ngasih tahu tegas siapa yang murtad. Saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Gara-gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment. Beda agama nggak apa-apa, dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali asabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fazfar bidzatid din, lihat agamanya.
taribat yadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, tidak aja aku mantar dauna dinahu. Kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din agamanya, wa khuluqahu akhlak. Ini mentang-mentang ada orang minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru, oh ini dia sesuai dengan istikharahku tadi malam, istikharah cinta. Oh inilah calon mantu kita. Padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo ke susu bu. Inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Menangis anak pulang meleleh air mata. Mama. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Nauzubillah. Mesti tanya-tanya, mesti resek, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur juga lagi. Oke, saudara penonton, tadi videonya dan kita mendengarkan di sana bagaimana Ustadz Abdul Somad ini menyaksikan pemurtadan hari-hari ini, ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa di dalam kekristenan orang yang murtad itu pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Berarti Ustadz Abdul Somad sedang melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Jadi sekali lagi mohon bantuan saudara, ya, share video ini supaya di luar sana banyak yang tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun, ya. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan hidup kita ini milik Kristus. Jadi sekali lagi, tidak ada seorang pun, oknum manapun, kuasa manapun yang bisa membatasi kuasa Kristus ketika dia menjamah hati manusia dan mengubahkan mereka menjadi manusia baru di dalamnya. Ya, jadi sekali lagi share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak yang terberkati. Oke, saya Junior di Junior 01 Channel undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.